Terima kasih banyak Pak Tajudin selaku host atau pemandu kegiatan video telekonferensi untuk kegiatan. Suaraku kedengaran? Oke, ya, luar biasa, lumayan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua guru-guru hebat Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan IKON Semarak Hardika IGI Kabupaten Baru, di mana pada hari ini saya akan membawakan materi tentang membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi EasyStep. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Ketua IGI Kabupaten Baru yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman. Kemudian kepada Pak Tajudin yang merupakan pengawas Kemenak Kabupaten Baru, juga selaku host. Teman-teman dari Lontera, di sini ada saya lihat Pak Abdul Rahman, ada Sir, masih banyak membantu kegiatan Sikon untuk hari ini. Oke, saya share dulu materi ya. Oke, ini ada di atas saya ya. Kebetulan bacakan ya. Ini sebagai narasumber atau presenter merupakan pengajar di MTSN 1 Sulawesi Selatan. Kemudian juga sebagai kebetulan biasa melatih teman-teman di Ikatan Guru Indonesia. Kemudian founder Sagwem Point atau satu guru satu pembelajaran dengan PowerPoint. Kemudian narasumber pada MGMP TIK Kabupaten Bone itu mulai tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian pernah menjadi instruktur virtual koordinator training Indonesia kerjasama antara Siameo dan Kemendikbud. Kemudian untuk saat ini saya bersama teman-teman tergabung dalam tim Lontera atau Learning Online Nusantara yang setiap hari Senin malam itu berbagi. Kemudian pengalaman menjadi narasumber membuat media aktif di kegiatan di Kabupaten Bone. Narasumber workshop membuat game pembelajaran PowerPoint di Samsung Smart Learning Class itu 2 kali ya, pada tanggal 25 Maret 18 dan tanggal Februari 2019. Kemudian narasumber buat media pembelajaran menyambut Hari Guru Nasional di Kabupaten Uba pada tanggal 24 November 2018. Kemudian narasumber di kegiatan SADA atau serasian dalam jaringan lewat video telekonferensi menggunakan Webex pada tanggal 11 April 2018 dan pada tanggal 19 Juni 2019. Kemudian pernah juga menjadi narasumber di Maluku Belajar melalui Instagram pada tahun 2019. Setelah itu menjadi narasumber di Learning Online Nusantara atau Lontera melalui video telekonferensi pada tahun 2019. Dan banyak juga kegiatan berbagi ilmu dengan teman-teman di sekolah-sekolah di Kabupaten Bone. Selain itu juga pernah jadi narasumber di Kemenak ya, Kementerian Agama Kabupaten Bone, berbagi ilmu dengan teman-teman.
Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke aplikasi EasySketch. Oke, mungkin sudah biasa dengar ya aplikasi EasySketch. Nah, aplikasi ini digunakan untuk membuat sketsa dengan cara menggambar benda yang kita inginkan. Aplikasi EasySketch ini kurang lebih sama dengan aplikasi Sparkle Video Scrap. Sebelum saya masuk ke aplikasi, cara membuka aplikasi atau cara menggunakan aplikasi, dan cara membuat video menggunakan aplikasi EasySketch, terlebih dahulu saya akan lihatkan bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Untuk aplikasi ada bisa minta tolong Pak Dirham di share ke grup ya, ada di situ tadi aplikasi yang saya bagikan. Ya, oke Bu, nanti saya share ya. Saya punya pointernya tidak kelihatan. Ini terserah kamu bikin minum susu apa tidak. Oke, gini saja ya. Enggak ada kurapa. Oke, untuk menginstal aplikasi EasySketch, itu yang pertama, klik 2 kali aplikasi EasySketch yang ada, yang sudah di-download dan tersimpan di laptop kita. Nah, setelah itu akan muncul menu, akan muncul kotak dialog, open file, kemudian klik tombol run. Nah, setelah itu akan muncul tampilan berikutnya. Silakan klik tombol yes. Setelah itu akan muncul kotak dialog setup EasySketch. Di sini karena kita akan menginstal, biasanya itu dia terinstall di C ya, di dev C. Jadi kita klik langsung saja tombol next. Ini kurang lebih sama ya, sama dengan cara penginstalan yang lain. Kemudian akan muncul tombol berikutnya, kotak dialog berikutnya. Kita kembali klik tombol next hingga muncul tampilan seperti di layar monitor. Kemudian jangan lupa atau centang create desktop. Setelah itu klik tombol next. Setelah itu untuk melanjutkan proses penginstalan, silahkan klik tombol install. Share screen ulang Bu. Install. Bu Mesuri. Iya. Share screen ulang, hilang materinya. Oh, enggak ada ya? Iya, iya. Ini laptop kayaknya. Nggak bisa juga bergerak. Nggak kelihatan ya? Jadi itu sudah saya Oke, atau saya ulang kembali. Saya ulang kembali dari awal. Atau lanjut. Bagaimana, sudah kelihatan? Oke, sudah. Saya lanjut atau saya ulang kembali? Ulang. Bisa diulang. Oke, setelah aplikasi tadi di share di kolom chat, silakan di download aplikasi yang ada hingga nanti aplikasi ini tersimpan di laptop kita.
Kemudian silahkan klik 2 kali aplikasi yang sudah tersimpan di laptop kita hingga muncul tampilan seperti ini. Ini ada muncul kotak dialog, open file, kemudian klik tombol run. Setelah itu akan muncul tampilan berikutnya. Silahkan klik tombol yes. Setelah kita klik tombol yes, muncul kotak dialog berikutnya. Di sini kita lihat aplikasi ini akan terinstal di program di C. Ini memang tempat untuk penginstalan ya. Biasanya kita simpan di C. Jadi tidak usah diklik browse. Kita simpan saja tetap penginstalan ini di C. Kemudian klik tombol next. Setelah kita klik tombol next, akan muncul tampilan berikutnya. Kemudian klik kembali tombol next. Setelah itu muncul tampilan seperti di layar monitor. Jangan lupa klik centang create a desktop icon. Ini supaya icon yang ada itu nanti akan tersimpan di desktop kita. Setelah itu klik kembali tombol next. Kemudian muncul kotak dialog berikutnya. Klik tombol install untuk memulai penginstalan aplikasi EasySketch di laptop kita. Ini adalah proses penginstalan. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Kemudian klik tombol finish. Setelah kita klik tombol finish, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai email yang ada, kemudian kode yang ada ini kita hapus. Tidak usah dihapus, tidak usah kita ganti dengan email kita, biar tetap seperti ini. Kemudian klik tombol OK. Setelah kita klik tombol OK, maka kita akan melihat tampilan awal dari aplikasi EasySketch, seperti yang ada di layar monitor. Nah, begitu cara menginstal aplikasi EasySketch. Jadi, saya ingatkan kembali, ini ya, ini yang biasanya ada masalah. Bisa diganti dengan email pribadi. Padahal ini tak usah ya, tak usah diganti, langsung saja diklik tombol OK-nya. Oke, mungkin ini saja untuk cara penginstalan. Setelah aplikasi EasySketch install di laptop kita, nah sekarang ini sudah ada ya, sudah ada aplikasi EasySketch di laptop kita. Nah, kemudian klik 2 kali untuk membuka aplikasi EasySketch. Kemudian email dan kode itu tidak usah diganggu, klik tombol OK. Akan muncul tampilan awal dari EasySketch. Di sini ada beberapa icon, ada new project, itu untuk membuat project baru. Kemudian ada open project untuk membuka project yang telah kita buat dan tersimpan di laptop kita. Kemudian ada save project, itu untuk menyimpan project yang telah yang sementara kita buat. Kemudian save as untuk menyimpan di project dengan nama ya apa? Dengan nama atau pada lokasi yang berbeda. Kemudian ada slide untuk menambahkan slide baru pada proyek kita. Kemudian ada image untuk menambahkan gambar. Ada teks untuk menambahkan teks. Video ini untuk menambahkan video yang ada yang dari komputer kita. Kemudian ada musik, menambahkan musik pada media pembelajaran kita. Voice over itu untuk merekam suara kita sendiri. Kemudian ada background
Ini ada disiapkan oleh aplikasi EasySketch beberapa background yang bisa kita gunakan. Kemudian ada hand. Ini adalah untuk mengganti jenis-jenis tangan yang akan kita gunakan. Ada timeline untuk mengatur waktu atau kecepatan pada saat ditampilkan gambar atau teks. Kemudian ada preview. Ini digunakan untuk melihat hasil yang telah kita buat. Kemudian ada export. Ini export untuk merender apa yang telah kita buat menjadi video. Kemudian ada interaktif. Interaktif ini pada saat kita gunakan, kita akan membuat video yang dibawa ke sebuah web. Kemudian setting. Ini setting untuk mengatur ukuran dari background app untuk bantuan-bantuan dari pada saat ada bagian dari aplikasi yang kita gunakan. Oke, jadi itu adalah bagian-bagian dari aplikasi EasySketch. Oke, saya langsung cek supaya lebih jelas kelihatan. Jadi saya tutup dulu. Kita langsung praktek. Ini ya. Gelap ini. Oke, sekarang saya mau memulai membuat pembelajaran interaktif menggunakan EasySketch. Nah, di sini ada aplikasi EasySketch. Klik sekali, bisa klik kanan, kemudian klik open. Nah, muncul kotak dialog EasySketch 3, kemudian klik OK. Tunggu sebentar, hingga muncul seperti ini. Nah, ini kita punya slide, ini masih blank, masih kosong. Sekarang kita coba menambahkan sebuah background. Nah, di sini klik background. Oke. Foto kasih. Nah, di sini tampilan dari slide kita itu ukurannya adalah 640 kali 4 kali. Kita pilih yang bagian tengah ini. Setelah itu pilih salah satu background yang ada di sini. Jadi saya ulang kembali. Yang tadinya tampilannya seperti ini. Kalau kita gunakan ini, nanti background-nya kebesaran. Tidak sesuai dengan ukuran slide yang ada. Jadi kita pilih yang tengah ini. 640 kali 480. Supaya antara background dan slide yang ada itu sesuai ya, sinkron. Oke, setelah itu kita pilih salah satu. Pilih salah satu background yang ada. Saya pilih salah satu dengan cara diklik hingga muncul seperti ini. Nah, untuk slide ini sudah ada background-nya. Nah, sekarang bagaimana memasukkan gambar atau teks? Kita coba menambahkan gambar. Ada bagian atas di sini gambar A, icon teks untuk menyisipkan atau menambahkan teks pada hingga muncul kotak dialog teks. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita atur, mulai dari memilih jenis huruf, kemudian ukuran teks, warna teks, efek cetak. Di sini efek cetak ada 2, ada bold untuk menebalkan, ada italic untuk mengeringkan teks. Kemudian ada pengaturan margin, left, center, dan right. Nah, sekarang saya coba memilih salah satu teks. Karena ini judul, berarti saya pilih yang agak tebal, saya cetak.
Kemudian ukuran. Oke, di sini terlalu besar kalau kita gunakan 72. Ukuran yang biasa saya gunakan itu adalah nah, tapi kita sesuaikan ya, sesuaikan banyak sedikitnya teks yang kita gunakan. Kalau teksnya banyak, otomatis ini perkecil kita pilih ukuran yang lebih kecil lagi. Kemudian di sini ada color untuk mengganti warna dari teks yang akan kita gunakan. Saya pilih warna biru. Kemudian klik tombol OK. Kemudian efek cetak saya pilih bold. Saya ukurannya nanti tebal. Teksnya nanti itu tebal. Setelah itu marginnya saya pilih center, tengah. Oke, setelah disetting semua atau diatur teks, ukuran, warna, efek cetak, dan margin, kita klik kanvas yang ada di sini. Kita klik, kemudian ketik teks yang akan kita tampilkan nanti. Oke, kalau kita menginginkan satu baris, teksnya satu baris, ini bisa kita perkecil teksnya. Nanti pada saat muncul di slide, baru kita perbesar kembali. Jadi, supaya dia cuma satu baris saja. Nanti untuk memperbesar, oke, nanti di slide-nya kita perbesar. Nah, setelah itu, klik tombol OK. Nah, ini sudah ada. Setelah itu, untuk memindahkan teks ini, misal kita mau memindahkan teks, kita klik 2 kali teks yang ada, hingga dia terseleksi seperti ini. Setelah itu, baru kita bisa pindahkan. Saya coba pindahkan ke atas ya. Setelah itu, ada di sini sudut-sudutnya, ini untuk memperbesar atau memperbesar teks. Nah, misal teksnya ini warnanya kita merubah atau jenis hurufnya mau dirubah, kita klik lagi kembali, klik 2 kali, kemudian klik kanan hingga muncul menu seperti ini. Silakan klik edit. Kita kembali ke kotak dialog teks. Nah, di sini bisa kita rubah, misal kita merubah warna yang lain, klik tombol OK. Oke, kita perbesar kembali ukuran teksnya. Oke, saya tambahkan lagi teks. Jadi kita klik kembali teks yang ada. Kita pilih jenis huruf. Kemudian ukuran dari teks yang ada. Warna teks, efek cetak, kita pilih salah satu dengan cara mengklik, kemudian marginnya saya pilih center, klik di kanvas, kemudian ketik, oke, saya jadikan satu baris. Setelah itu klik tombol OK. Ini diklik 2 kali, kemudian kita geser kembali ke atas. Ini bisa kita perbesar teksnya dengan cara diklik. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil dari
dari teks yang kita sisipkan pada slide dengan cara klik preview. Di bagian sini ada preview untuk melihat hasil yang telah kita buat. Kita klik. Oke, nah sekarang kita menambahkan gambar. Tadi kan teks sudah ya. Sekarang kita coba menambahkan gambar. Untuk menambahkan gambar itu ada disiapkan ada gambar yang disiapkan tersimpan di library aplikasi aplikasi EasySketch. Bisa juga kita tambahkan gambar dari laptop kita. Oke, saya coba mengambil gambar yang ada di library. Ini yang ada di library ya. Kita pilih salah satu gambar yang ada. Jadi kita pilih salah satu kategori dulu di sini. Pilih kategori school, coba saya cari. Ini saja saya ambil ya ini. Gambar guru yang lagi menjelaskan. Jadi tinggal diklik saja hingga muncul seperti ini. Ini bisa kita geser sama tadi caranya untuk menggeser teks yang ada. Klik 2 kali, kemudian kita geser. Ini bisa diperbesar, silakan bisa diperbesar gambarnya. Ini gambar yang kita ambil dari library. Nah, sekarang bagaimana caranya mengambil gambar dari laptop kita? Untuk mengambil gambar dari laptop kita, caranya klik icon image, muncul kotak dialog image library, kemudian klik load image from PC. Ini kita klik. Kemudian klik tombol browse. Di sini ada browse. Silakan diklik browse. Maka muncul kotak dialog choose image. Kita cari gambar-gambar yang ada di laptop kita. Di sini saya punya gambar tidak terlalu banyak ya. Oke, saya coba ambil gambar ini. Pilih salah satu gambar, kemudian klik open. Atau bisa juga klik 2 kali gambar yang ada. Nah, setelah itu klik tombol add. Ini ada bagian bawah kiri ada tombol add. Silakan diklik tombol add. Oke, selanjutnya gambarnya kalau terlalu besar bisa diperkecil. Caranya sama tadi, klik 2 kali. Kemudian kita geser hingga gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada gambar yang kita ambil dari library, ada gambar yang diambil dari laptop kita. Oke, kita coba lihat kembali hasil yang telah kita buat dengan cara klik review. Nah, setelah itu, misal kita mau membuat lagi, ini kan baru 1 slide ya, baru 1 slide. Bagaimana caranya menambahkan slide yang lain? Untuk menambahkan slide yang lain, bisa kita klik di sini ada new slide. Ada icon new slide, silakan klik icon new slide hingga muncul slide berikutnya. Silakan bisa ditambahkan teks dan gambar. Oke, saya kembali ke slide 1 ya.
Saya kembali ke slide 1. Nah, di sini bisa kita tambahkan musik. Musik pada media pembelajaran kita. Untuk menambahkan musik, klik ikon musik. Kemudian di sini ada musik, ada di sini musik yang disiapkan oleh aplikasi Qiskit. Ada juga kalau misal kita mau ambil musik selain dari yang ada di sini, kali ini kita coba ya. Ini banyak musik-musik yang ada di sini. Tapi kalau kita mau ambil dari laptop kita, misal ada musik yang sesuai dengan tema dari media kita, bisa kita klik tombol browse. Di sini ada tombol browse. Kemudian kita cari letak-letak lagu kita. Oke, bisa coba ambil nih guruku tersayang ya. Setelah itu klik. Misal kita punya media pembelajaran nanti banyak di sini slide. Ini kan cuma contoh, jadi cuma 2 saja ya. Kalau misal banyak, supaya lagunya nanti tidak putus di tengah jalan, misal lagu sudah habis tapi masih ada lagi slide yang belum tampil, makanya kita aktifkan ini loop musik. Jadi musiknya bisa berulang sampai materi kita selesai. Setelah itu klik tombol add. Tunggu hingga proses penginstal dari musik untuk memasukkan musik ke. Oke, ini sudah selesai ya. Kita coba dengar apa yang kita buat. Kita klik review. Oke. Nah, sekarang sudah musik, gambar. Kemudian, nah bagaimana caranya supaya tangannya ini diganti? Tangannya saya mau ganti, tangan yang bergerak tadi ini saya mau ganti. Caranya klik tombol hand. Di sini ada hand untuk mengganti tangan yang tadi bergerak-gerak. Klik tombol hand. Saya suka gunakan ini di tangan anak-anak ya. Oke, saya pilih salah satu. Klik saja salah satunya. Oke, kita coba ya. Kita coba lihat hasil dari mengganti tangan yang tadi. Oke, kemudian timeline ya, di sini ada timeline. Timeline ini digunakan untuk pengaturan, untuk mengatur waktu yang kita butuhkan untuk menampilkan teks atau gambar. Jadi kalau misal teks kita nanti banyak, otomatis memakan waktu yang banyak untuk menampilkan teks tersebut. Sementara untuk pengaturan default-nya itu waktunya itu sama ya, sama semua. Nah, untuk teks yang panjang, biasanya kita akan menambah durasi dari waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan teks tersebut. Jadi kita klik tombol timeline, muncul seperti ini. Misal yang ini ya, yang di atas ini saya mau waktunya agak lama. Jadi kita pilih dulu ya, Saya pilih yang selamat datang guru-guru hebat Indonesia. Setelah itu klik tombol properties.
Ini ada tombol properties, kita klik. Nah, di sini ada timing before. Ini maksudnya waktu sebelum menampilkan gambar. Kemudian yang sering dirubah itu adalah time drawing-nya. Time drawing, maksudnya waktu untuk menampilkan tadi. Waktu tangan bergerak itu. Ini yang sering dirubah. Oke, setelah itu klik tombol save. Bisa kita lihat dengan cara klik tombol. Jadi kita sesuaikan saja ya. Kalau teks banyak, otomatis durasi yang dibutuhkan untuk menggambar itu agak lebih lama juga waktu. Oke, sudah ada musik, sudah ada gambar teks. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk merubah slide ini, gambar ini? Tapi sebelum kita ekspor dulu, kita jadikan video. Slide ini kita jadikan video. Terlebih dahulu kita simpan proyeknya supaya nanti misal kalau laptop hang atau ada apa-apa, mati lampu dan sebagainya, atau baterainya habis, daripada tidak tersimpan kita punya proyek, kita simpan dulu proyek yang telah kita buat dengan cara klik save project. Klik save project, kemudian tentukan lokasi penyimpanan. Oke, saya beri nama latihan. Extension dari project dari EasySketch ini adalah ESP. Kemudian kita klik save. Kemudian klik kembali tombol OK. Nah, proyek ini sudah tersimpan di komputer kita. Nah, setelah itu kita coba mengekspor ya. Kita render atau ekspor kita punya slide ini untuk dirubah menjadi video dalam bentuk MP4. Kita klik tombol ekspor. Kemudian tentukan letak penyimpanan dari video yang akan yang kita buat. Setelah itu klik tombol save. Di sini untuk menyimpan dalam bentuk video dia cuma dalam bentuk MP4. Bukan yang lainnya tapi cuma dalam bentuk MP4. Kemudian klik tombol save. Tunggu hingga proses recording selesai. Oke, setelah itu di sini ada pertanyaan, apakah kita mau menampilkan hasil yang tadi dalam bentuk video? Kita coba ya, saya klik yes untuk melihat hasil dari rendering tadi atau dari ekspor. Oke, mungkin cuma ini saja dulu yang saya share ke teman-teman. Jika ada
yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan. Nanti host yang akan mengaktifkan mic. Oke, saya kembalikan ke Pak Tajudin. Silakan Pak Tajudin. Oke, terima kasih Bu Suri. Jadi tadi penyampaian jelas tentang materi ini. Kita buka tanya jawab. Sangat Raihan, apa ini? Raihan, silakan. Ada Pak Raihan? Ada pertanyaan? Bisa diaktifkan mic-nya Pak, yang angkat tangan. Pak Priska Raihan? Ada? Ada. Kuasniar? Kuasniar? Ada Kuasniar? Jadi untuk Ibu Ismawati, Assalamualaikum, bisakah aplikasi ini digunakan untuk pembelajaran matematika? Ini ada chat dari Ibu Ismawati, Ibu Mesuri. Jadi apakah aplikasi ini bisa untuk pembelajaran matematika? Silakan. Aplikasi ini bisa digunakan untuk semua mata pelajaran, Bu. Karena ya bisa digunakan untuk semua mata pelajaran. Ada juga tadi pertanyaan, apakah ini bisa digunakan online atau offline? Aplikasi ini kebetulan yang saya punya ini bisa digunakan dalam bentuk offline. Jadi aplikasi tadi bisa dalam bentuk offline. Yang angkat tangan, saya kembali ke angkat tangan Ibu Mulyati. Ada Ibu Mulyati, silakan bergabung. Silakan, ada pertanyaan? Ibu Ismawati? Ibu Ismawati, ada pertanyaan? Silakan. Menurut kapan? Sudah? Hah? Tiga aja. Tiga enam terus? Tiga pertanyaan sih. Celana tadi pertanyaan. Terus Ibu Ika, gadis mati. Tidak. Gadis mati. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Ada pertanyaan dari Muhammad Rizal. Kita masukkan video dalam slide, kita potongan musik, video di slide, apakah gratis? Apa kegunaan dan dibandingkan PowerPoint? Pertanyaannya, bisa potongan musik atau video dari slide? Apakah gratis? Apa kegunaan dan Kenapa ribet sekali? Halo Bu Masuri? Ya. Pak bisa di suara-suara yang ada bisa ditutup dulu mic-nya yang lain. Nah, apa itu? Ribut. Suaranya ribut. Ribut. Ada yang Ya, yang tadi diaktifkan mic-nya mungkin bisa dimatikan kembali karena banyak suara. Sudah. Oke, bisa diulang kembali pertanyaannya, Pak?
Apakah ini kalau kita ambil di video ini, apakah tidak berbayar? Ini. Oke. Tidak berbayar, Pak. Tidak berbayar. Aplikasi ini tidak berbayar. Kebetulan ini pro saya dapat dari teman waktu pelatihan di Maluku Belajar ya. Ini sudah saya gunakan beberapa tahun ini saya gunakan dan tidak berbayar, Pak. Kemudian dalam bentuk offline bisa. Ya. Dari Pak Marah juga ini, apakah ini aplikasi tidak ada masa kedaluarsanya, misalnya satu kali. Sudah bertahun-tahun saya gunakan ini. Aplikasi ini sudah berapa tahun ya saya gunakan? 3 tahun kayaknya. Ini belum tidak ada kedaluarsanya kayaknya. Untuk saat ini saya belum tahu kalau ke depannya lagi. Yang jelas sudah bertahun-tahun saya tahu tidak ada yang masa kedaluarsanya. Saya beralih ke yang angkat tangan. Ibu Mastia kanan, siapa ini? Ibu Mastia kanan ada pertanyaan? Ibu Mastia, silakan kalau ada pertanyaan. Halo Ibu Mastia. Ada. Ada dari Pak siapa ini, Pak Rizka. Apa kelebihan dibanding dengan Starcall? Starcall Video Scrap. Ya. Oke. Masing-masing aplikasi ya, EasySketch dan Sparkle ada kelebihannya ya. Kalau di EasySketch itu pada saat rendering itu dia lebih cepat. Kemudian kalau di Sparkle itu agak lama renderingnya. Tapi pada Sparkle Video Scrap itu kebetulan saya punya ada buku tutorial ya tentang Sparkle Video Scrap. Kalau di Sparkle Video Scrap itu kita bisa melakukan zoom. Sementara kalau di EasySketch tidak. Jadi masing-masing sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kalau di EasySketch dia terdiri atas beberapa slide. Sementara kalau di Sparkle Video Scrap itu dia cuma terdiri atas satu kanvas saja. Dari satu kanvas itu kita membuat gambar-gambar atau teks. Tapi yang paling bagusnya ini EasySketch digunakan karena renderingnya agak cepat dibandingkan menggunakan aplikasi Sparkle Video Scrap. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena kebetulan dua-duanya sudah sering saya gunakan. Oke, saya kembalikan ke Pak Tajudin, silakan. Ya, ada dari Bu Reni. Assalamualaikum. Apakah aplikasi ini khusus untuk teks saja atau bisa yang lain? Aplikasi ini bisa tadi menambahkan teks, gambar maupun video. Oh, ya. Ya, kita lihat tadi di aplikasinya ya. Saya tampilkan kembali. Nah, di sini bisa kita tambahkan gambar, teks, video, musik, maupun suara kita sendiri dengan cara merekam suara kita. Jadi bukan cuma teks saja nanti saya tampilkan. Kebetulan untuk EasySketch ini biasanya saya berikan ke siswa. Jadi laporan-laporan mereka buat dengan menggunakan aplikasi ini. Nanti saya perlihatkan laporan-laporan yang biasa yang telah dibuat oleh siswa saya nanti. Oke, mungkin cuma itu saja dari saya. Silakan saya kembalikan ke Pak Tajudin. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain. Lagi silakan, siapa lagi? Ibu Harjana. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Harjana? Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ya, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Apakah aplikasi ini bisa digunakan atau diinstal pada smartphone? Oke. Saya jawab ya Pak Tajudin.
Kebetulan aplikasi yang saya kirimkan tadi ini tidak bisa digunakan di smartphone. Dia cuma bisa digunakan di laptop saja. Tidak bisa digunakan di smartphone. Jadi itu ya. Oh, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Hardiana. Itu ada kayaknya Bu Mulyati Pak yang rese itu. Ada Bu Mulyati. Mulyati. Tapi mic-nya masih mute kayaknya mic-nya Pak, belum belum diaktifkan. Pak Sudarsono, ada pertanyaan? Pak Sudarsono? Silakan, Pak Sudarsono, ada pertanyaan? Apa itu mau bertanyakan? Ada? Ada pertanyaan yang lain? Ibu Wisneni Akbar, ada pertanyaan? Neni Akbar, angkat tangan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke chat kembali. Bagaimana cara menyesuaikan antara voice dengan jalannya kalimat? Ya Pak. Ada pertanyaan dari Bu Risma, bagaimana cara menyesuaikan antara voice dengan jalannya kalimat? Yang ini ya? Ya, voice-nya dengan jalan kalimatnya. Kebetulan ini tinggal kita sesuaikan dengan misal kita sudah merekam suara kita lihat waktu perekamannya, kemudian kita atur di timeline. Jadi setelah kita merekam suara kita, kemudian kita masuk ke timeline untuk pengaturan dari teks yang kita. Nah ini kita masuk ke timeline, kita atur waktunya supaya sesuai dengan suara kita pada saat direkam. Oke, mungkin itu jawaban saya. Ya, oke. Kita kembali ke yang angkat tangan. Oh, saya lupa share tadi ini. Tidak ter-share ya. Saya lupa. Oke, jadi kita rekam suara kita dulu. Setelah kita record, kita lihat durasi dari suara kita. Nah, setelah kita tahu durasinya, kemudian kita masuk ke timeline. Nah, yang mana yang kita misal ini selamat datang. Timeline-nya berapa waktu yang dibutuhkan di sini. Disesuaikan dengan yang tadi. Kalau misal kita gunakan 3 detik, otomatis di sini kita juga gunakan 3 detik. Supaya sesuai antara suara kita dengan teks yang ada di sini. Mungkin ini Pak Tajudin, silakan saya kembalikan. Selanjutnya yang angkat tangan ada Ustaz Tirani Rashid. Ada? Assalamualaikum, Ustaz Tirani Rashid. Ada pertanyaan? Ustaz Tirani Rashid, ada pertanyaan? Ada? Kita ke Pak Hairudin. Pak Hairudin, ada pertanyaan? Silakan. Pak Ilham, silakan kalau ada pertanyaan. Halo, Pak Ilham.
Ada? Bu Megawati tuh kayaknya. Bu Megawati Tamrin itu masih aktif mic-nya. Apa? Ibu Megawati Tamrin Pak masih aktif, saya lihat mic-nya itu. Mic. Itu yang ribut dia. Ini Megawati Tamrin yang aktif itu mic-nya. Oke, kita ke mana? Apa? Silakan Ibu Jumaina. Ada pertanyaan Ibu Jumaina? Silakan. Ada? Ibu Andi Nur Rahasia. Halo, Assalamualaikum Bu Andi. Rahasia ada? Pertanyaan? Ya, kita kembali ke chat. Apa perbedaan aplikasi ESKit dengan aplikasi yang lain digunakan dalam proses pembelajaran? Apa perbedaannya, Bu Masyuri? Ada pertanyaan dari... Perbedaan apa, Pak? Apa perbedaan aplikasi ESKit ini dengan aplikasi yang lain dalam proses pembelajaran? Maksudnya aplikasi lain yang mana? Banyak ini aplikasi lain untuk digunakan di pembelajaran. Aplikasi apa? Ini tidak sampai proses pembelajaran saya tidak lihat pertanyaannya. Mungkin kayak PowerPoint atau apa yang lain, PowerPoint biasa. Ya, karena saya biasa itu kalau membuat media pembelajaran kadang pakai Focus Sky, kadang gunakan Prezi, Sparkle Video Script, kemudian PowerPoint, EasySketch. Jadi aplikasinya aplikasi yang mana? Jadi bukan tadi apa aplikasinya, agak jelas aplikasi lain, ya. Dari siapa itu, Pak? Siapa tadi? Dari Adi Mahdi, Iriansa. Maksudnya aplikasi lain ini aplikasi apa? Kurang tahu juga itu saya aplikasi lain digunakan dalam proses pembelajaran. Kalau aplikasi lain, aplikasi yang kalau tadi kan Sparkle Video Script sudah ya. Di PowerPoint saja kalau begitu, karena dia tidak tentukan aplikasi apa. Jadi perbedaan antara aplikasi PowerPoint dengan EasySketch. Nah, kalau PowerPoint perbedaannya saja ya. Kalau di PowerPoint di situ banyak animasi-animasi ya. Banyak animasi yang bisa kita atur seperti itu apa lagi namanya, lupa. Yang jelas kalau animasi di PowerPoint itu lebih bagus, lebih komplit dibandingkan menggunakan EasySketch. Tapi pada saat untuk pembuatan videonya itu memang agak interaktif, lebih interaktif di EasySketch. Kemudian kalau di PowerPoint sebenarnya bisa juga kita gunakan PowerPoint untuk membuat media pembelajaran kita dalam bentuk video. Kemudian pada EasySketch saya tampilkan dulu ya. Pada EasySketch untuk background, ini background tidak bisa diganti-ganti. Kita tidak bisa ganti-ganti, cuma kita bisa kita siasati bagaimana supaya background ini kelihatan seperti terganti, padahal tidak. Jadi kita cuma siasati saja.
Kalau di PowerPoint itu background-nya itu bisa lain antara satu slide dengan slide yang lain. Sementara kalau di aplikasi slide itu yang dipilih itu tidak bisa kita bedakan antara satu yang satunya ini saya gunakan seperti ini, yang satunya saya gunakan background itu tidak bisa. Cuma satu peraturan untuk background, tapi bisa disiasati supaya dia nampak kayak backgroundnya itu berbeda. Itu perbedaan beberapa perbedaan yang saya lihat antara PowerPoint dengan aplikasi Sketch. Walaupun sama-sama terdiri atas beberapa slide. Mungkin cuma ini saja Pak Tajuddin. Oh, kemudian yang gambar tangannya juga ya. Pada saat ada gambar tangan, kalau di Sketch kan ada. Sementara kalau di PowerPoint itu tidak ada. Karena kita ke pertanyaan selanjutnya, katakan Ibu Haryanti ada, Ibu Haryanti ada? Ada. Pertanyaan Ibu Haryanti. Ini dipakai misalnya di tahun. Misalnya dalam layar tertera hari dan tanggal, sementara kita pindah ke tempat yang lain, hari dan tanggalnya kita ubah. Halo? Ya, halo Bu, kenapa? Misalnya seperti ini kita beri hari dan tanggal. Ya. Kemudian kita pindah di kelas lain, kita ubah hari dan tanggalnya, tapi dengan materi yang sama itu. Bisa tidak? Kita misalnya ini mau diberi tanggal, kita tambahkan saja teks, kemudian tulis tanggal, sama ini tulisan teks biasa Bu. Jadi bisa diubah-ubah. Bukan di dalam bentuk videonya yang diubah, tapi dalam bentuk proyeknya. Nanti dalam bentuk proyek kan dia tersimpan dalam dua bentuk, dalam bentuk proyek dan dalam bentuk video. Jadi yang itu yang di proyek, bukan yang di videonya. Untuk misal tanggal dirubah-ubah. Oh iya, makasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Tajuddin. Pak Tajuddin. Bermasalah mungkin ini Pak Tajuddin. Pak Tajuddin, Assalamualaikum. Oh, Pak Samsir. Pak Dirham. Iya, halo, assalamualaikum. Ini Pak Tajuddin kayaknya bermasalah, bisa di backup. Oh iya. Ini masih ada pertanyaan di chat room. Dari Pak Ilham Sulhidayat. Apakah ada tool shapes untuk membuat gambar sendiri? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, huruf yang disediakan apakah bisa ditambah dengan jenis huruf lain sehingga jenis hurufnya bisa lebih variatif? Jadi dua pertanyaan dari Pak Ilham Sulhidayat. Oke, tadi yang pertama pertanyaannya apa Pak? Apakah ada tool shapes-nya untuk membuat gambar sendiri di Sketch ini? Tool shape-nya kan di sini tidak ada Pak, tidak ada. Tidak ada. Kemudian kalau untuk mengganti untuk menambah teks di sini, kebetulan saya belum pernah coba ya, belum pernah saya gunakan. Saya cuma gunakan saja teks-teks yang sudah disiapkan oleh Sketch. Jadi saya tidak tahu ada atau tidak, tapi
Saya belum pernah coba ya, tapi kalau saya lihat tidak ada di sini untuk menambahkan seperti yang di PowerPoint ya, itu kan bisa ditambahkan di PowerPoint, itu bisa menambahkan ini sendiri. Tapi kalau di sini saya belum pernah coba, jadi saya tidak tahu ada apa tidak karena saya belum pernah coba. Kalau di Office memang biasa menambahkan teks lain selain yang sudah disiapkan oleh Iya. Oke, saya kira. Iya. Oke, kita lanjut ke penanya berikut. Sepertinya Pak Tajudin memang sudah ini ya, sudah keluar. Iya, karena host saya lihat beralih ke kita Bu Maisuri. Oh, gitu kan? Iya. Saya serahkan kembali ke kita kalau begitu. Tadi dulu saya tanya. Kami mungkin Pak Dirham, ada Pak Dirham. Halo Pak Dirham. Pak Dirham. Saya. Ya. Pak Dirham. Saya bisa jadi host. Pak Dirham bisa jadi host, Pak Dirham. Pak Dirham, Assalamualaikum. Kayaknya Pak Abdurrahman aja. Oh iya. Lanjut. Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman. Saya peserta, Bu. Ya? Saya peserta. Oh, peserta kapan Pak Abdurrahman? Dari Dari tadi. Samsir aja tempat samsir. Oh, Oke, siap. samsir orang kamu. Oh, Pak Dirham, Assalamualaikum. Dirham. Ada Pak Dirham saya lihat. Assalamualaikum. Pak Dirham. Assalamualaikum. Oh, Pak Dirham bisa nggak jadi host? Pak Dirham. Mana nih hostnya? Jadikan host ya. Tertentu sih kayaknya jaringannya kayak terkendala ini. Iya, jalan. Kenapa? Saya alihkan hostnya. Pak Dirham. Assalamualaikum. Pak Dirham. Pak Samsir saja. Oh, tidak Ibu Ika. Ibu Ika, Assalamualaikum Ibu Ika. Saya Bun. Ada gangguan sedikit. Kenapa Bun? Jadi bantuan? Oke, siap. Kalau dengan jaringan kayaknya ini. Iya. Oke, Ibu Ika aja. Soalnya ada jaringan kayaknya. Oh iya ya. Iya. Oke, saya alihkan hostnya. Pak Tajudin di mana Bun? Oh, Pak Tajudin, belum tadi memang saya lihat jaringannya, setelah itu langsung hilang. Oh gitu. Iya. Udah sampai mana? Oke. Kan sudah saya sudah ada di saya. Oh, ada sedikit saya sampaikan ke ada Pak Dirham. Aktif saya juga. Bentar Bun. Bagaimana ada yang bertanya lagi? Ada yang lagi pertanyaan yang raise hand ini ada sekitar 160 Bun. Kalau 160 kita berikan mikrofon 164. Kalau silakan dipilih Bu. Oke, saya pilih ya untuk ya ini undian, mohon maaf ya terpilih. Saya buka open mic untuk Ibu Jari ya. Ibu Jari ya, standby Ibu Jari ya. Silakan Bu Jari ya, kalau ada pertanyaan.
Bu Jahria. Halo. Bu Jahria 1. Oke, sepertinya Bu Jahria belum bisa connect. Ya, off lagi. Sekarang pertanyaan secara langsung. Silakan Pak Sudirman. Sudirman. Pak Sudirman. Bapak Sudirman. Sepertinya ini yang mungkin mengetes kalau dia hadir belum. Saya di kelas. Kalau mau mengakses apakah ini betul. Lanjut saja yang di question and answer-nya sudah dibaca belum? Ya. Answer. Question dan answer. Itu Pak Herudin, Pak Herudin. Pak Herudin, mau bertanya secara langsung? Aktif mic. Ya, Pak Herudin yang mana ya? Pak Herudin sudah menemukan di dari saya. Herudin present dong. Oke, Pak Herudin. Silakan Pak Herudin. Pak Herudin. Pak Herudin. Oke, yang sudah raise hand dan question answer, tolong persiapkan mikrofonnya ya, karena saya akan mengaktifkan mikrofon yang telah mengangkat tangan atau raise hand. Pak Firmansyah. Ini Pak Firmansyah izin topik kayaknya. Pak Firmansyah. Halo. Halo. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, Bun. Hai Pak. Ya. Absen naik ini tadi. Ya, baik. Jadi hasil yang saya lihat tadi bagus, menambah wawasan kita untuk mengembangkan media-media pembelajaran. Nah, dibandingkan dengan Sparkle tentu ada perbedaan antara Sparkle dan ini. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk di IC ini itu mungkin belum dibahas tadi, gambar yang satu dengan gambar yang lain. Karena kalau di Sparkle gambar yang satu dengan gambar yang lain dia bisa naik turun dan bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Akan tetapi kalau IC ini saya tidak tahu, mungkin Ibu menjelaskan gambar satu dengan gambar yang keduanya. Bagaimana video media pembelajarannya kalau seperti itu. Jadi itu saja, Bung. Bagaimana ya, Firman? Ya, aplikasi EasyScape dengan Sparkle VideoScript, oke, sama-sama memang merupakan aplikasi untuk membuat sketch ya, menggunakan tangan. Tapi kalau di Sparkle VideoScript itu kita bisa melakukan zoom untuk menampakkan, memperbesar atau memperkecil gambar. Tapi kalau untuk EasyScape itu zoom-nya itu fasilitas zoom itu tidak ada, jadi tidak sama. Jadi di sini perbedaan antara Sparkle VideoScript dengan EasyScape. Sama juga kalau di Sparkle VideoScript bukan cuma zoom ya, gambar tangan itu bisa kita insert tangan kita sendiri. Kita bisa masukin tangan kita sendiri kalau menggunakan Sparkle VideoScript. Tapi kalau di EasyScape ini tidak, cuma tangan yang ada di sini saja yang bisa kita gunakan. Jadi itu perbedaan
dari EasyScape dengan Sparkle VideoScript. Yang jelas masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi mungkin itu saja Pak Firman. Jadi di sini tidak bisa di-zoom ya. Memang tidak bisa di-zoom, bukan saya tidak tampilkan, tapi memang kalau EasyScape itu tidak ada fasilitas untuk zoom, untuk memperbesar gambar-gambar dari yang jauh ke dekat, itu tidak ada yang memang fasilitas. Mungkin cuma itu jawaban saya kembalikan ke Bu Ika. Oke, terima kasih Bunda. Selanjutnya pertanyaan langsung lagi dari Pak Bambang naik apa ini ya? Nightmare. Silakan Pak Bambang. Pak Bambang. Jadi di-mute lagi. Pak Bambang. Pak Bambang, halo. Bang. Sepertinya tidak ingin bertanya karena mikrofonnya dinonaktifkan kembali. Pak Bambang. Oke. Sekarang pindah selanjutnya ke Ibu Saina Paluka dong. Bu Saina. Ada pertanyaan Bu Saina? Atau langsung aja ya Bun. Apakah durasi pembuatan video ini ada batas waktunya? Videonya kalau video ada waktu ya, dia hanya dapat menambahkan video yang berdurasi kalau saya tidak salah 3 menit ya untuk penambahan video di slide kita. Durasinya 3 menit. Iya, ini terbatas sedikit karena biasanya yang panjang videonya dia tidak bisa di-insert masuk ke slide ini. Oke, ini Bun lagi dari Bu Ismayanti, apakah sudah dijawab atau belum ini Bun? Bisakah memasukkan video dalam proyek yang telah dibuat? Bisa, ya ada fasilitas untuk menambahkan video. Ini ada nih. Jadi diklik icon video, dan kita tinggal menambahkan. Kita klik terus untuk mencari video yang ada dari laptop kita. Tapi saya tidak bisa masukkan video saya ya, ini cuma cara langkah-langkahnya karena rata-rata saya punya itu durasinya 1 jam lebih, jadi dari video di sini banyak. Tapi kemudian kalau video, extension yang bisa dimasukkan di sini itu dalam bentuk MP4 ya. Di sini ada durasinya terbatas. Oke, di sini video itu minimal sampai 3 menit saja ya, bisa dimasukkan ke aplikasi ini. Jadi klik terus, pilih video kita, setelah itu klik open, kemudian dia cuma mampu menginsert atau menambahkan video itu dalam bentuk MP4. Ini ada ya MP4, jadi tidak bisa untuk yang lain. Oke, mungkin cuma itu jawaban kita. Ini aplikasinya Pro atau yang free Bunda? Oh iya, ada bahasanya Bu. Pro. Ini yang Pro ya? Ya, code 3.01. Jadi bisa mungkin dibagi kanannya Bun, apa kodenya ya? Tidak ada kodenya, tinggal klik tadi ada permintaan yang Pro ya. Jadi aplikasi yang di-share tadi dari yang Pro tadi itu, yang tidak usah aktifasi. Tidak memerlukan aktivasi karena sudah Pro. Jadi tinggal pada saat tadi pada saat penginstalan tinggal klik oke. Jadi untuk email dan kode itu jangan dihapus, jangan dirubah, tinggal langsung klik saja oke. Nah, jadi keuntungannya sebagai peserta sudah dapat aplikasi EasyScape yang Pro. Kebetulan ini saya dapat juga dari Pak Ardi Kusnedi ya, Pak Ardi Kusnedi di Maluku Belajar. Oh iya Pak.
Maluku Terima Lengkeng. kasih Pak Ardi Kusnedi, aplikasinya sudah disebar. Sesuai dengan pesan Pak Ardi dulu, silahkan di-share kepada guru yang lain. Yang belum dapat aplikasinya, nanti Pak Dirham mungkin akan bantu pemateri untuk share di kolom chat dengan link aplikasi. Saya sudah di-share itu berkali-kali di-share. Kemudian lagi, bagaimana cara mengurangi ukuran file pada aplikasi jika terlalu besar ukurannya? Dalam bentuk video ya. Biasanya kalau saya biasanya saya gunakan video saya misal terlalu besar, saya kompres dulu dengan menggunakan ada aplikasi yang namanya Chico untuk mengkompres file yang besar diperkecil kapasitasnya. Itu yang biasa saya gunakan. Ada ini cara-caranya ada di YouTube ya, ada di YouTube di channel saya, Mensu Wisata. Silahkan ada di situ cara mengkompres file sehingga kapasitasnya menjadi kecil. Oke, mungkin cuma itu saja Bu Ika. Catatan paling penting itu adalah silakan kunjungi YouTube channel YouTube dari Ibu. Ya. Karena itu sudah konten Ada juga tugas-tugas siswa saya yang dibuat dengan menggunakan EasySketch. Kebetulan saya ngajar prakarya, jadi banyak laporan yang dibuat oleh siswa saya. Pada saat mereka membuat kerajinan atau membuat pengolahan, kemudian dia membuat laporannya dalam bentuk video dengan menggunakan aplikasi EasySketch. Bisa dilihat di channel saya ya, ada. Atau kalau mau bisa saya perlihatkan, tapi masih banyak yang mau bertanya Bu Ika. ratusan Bu. Masih banyak. Oke, silakan langsung saja ke channel saya lanjut ya. Video dari saya dengan video yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi EasySketch. Silakan bisa kunjungi channel saya Maisuri Wisata. Ya, jadi channelnya sudah lengkap di situ video tutorialnya tentang EasySketch atau mengkecil video dan lain-lain. PowerPoint pun juga ada. Ya, bikin video dengan PowerPoint. Oke, silakan. Dengan PowerPoint ya Bu ya, saya sangat membuat game dalam bentuk PowerPoint ada juga di situ. Silakan dilihat channel saya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu dari Juhati Eti, bagaimana caranya combine antara aplikasi EasySketch dengan aplikasi Prezi? Apa Bu? Bagaimana caranya combine antara aplikasi EasySketch dengan aplikasi Prezi? Mau dikombinasikan? Ya, di-combine. Biasanya kalau saya ada aplikasi seperti misal mau digabungkan ya. Ya. Oke. Kan sama-sama dalam bentuk video ya. Hasil akhirnya antara Prezi dengan EasySketch itu hasilnya adalah video. Nah kalau mau digabungkan, kebetulan ini biasa waktu visit di batch 2 kok saya dapat 3 kok saya dapat 2, 3. Di situ ada yang saya buat update dari EasySketch, kemudian ada dari PowerPoint. Saya gabungkan dengan menggunakan aplikasi waktu itu editing video Windows Movie Maker. Bisa juga menggunakan aplikasi Camtasia Studio. Yang jelas aplikasi mau digabungkan dalam bentuk video. Kalau video, silakan cari aplikasi editing video. Tapi yang jadi saya gunakan itu adalah Camtasia dengan Windows Movie Maker untuk menggabungkan beberapa video. Oke, mungkin cuma itu Bu Ika. Oke, kalau misalnya sudah ada Pak Tajudin, silakan kode ya Pak ya. Soalnya saya tidak baca chat yang kalau partisipan. Saya hanya baca question and answer. Jadi bagi para partisipan yang mau mengajukan pertanyaan secara tertulis, silakan ketik di question and answer. Saya bacakan chat dari situ ya, dari situ. Kemudian ini Bu dari Bu Nurwani Syukri, ukuran aplikasi EasySketch Pro ini apakah terlalu besar ukurannya Bun untuk Google memindai virus? Apakah aman untuk komputer yang terutama file-file yang penting? Rasa kalau Pro aman ya Bun ya? Halo, Bunda? Bunda Maisuri? Halo, Bunda Maisuri? Agak besar ya, memang agak besar. Agak besar ya Bun ya? Ini virusnya aman ya Bun ya untuk
pengamanan keamanan virusnya? Insya Allah mudah-mudahan. Nah, dicoba, tergantung komputernya. Insya Allah aman. Tapi memang ada kendala seperti itu kalau kapasitas dari aplikasi kita itu atau file kita itu besar, ada memang peringatan. Dia tidak bisa dipindai oleh antivirus. Terus kemudian lagi dari Pak Tegar Rizky, Bapak atau Ibu ya, Tegar Rizky Permana. Apakah di aplikasi ini bisa disisipkan equation seperti yang ada di Microsoft Word sehingga bisa menampilkan bahasa matematika? Rumus matematika mungkin. Oke. Ini aplikasinya terbatas ya, tidak sama dengan Huawei. Di sini kalau mau masukkan equation itu misal rumus-rumus, silakan bisa dibuat dulu misal di Word, kita bikin di situ. Setelah itu nanti kita screenshot ya dalam bentuk gambar. Dan setelah dalam bentuk gambar baru dimasukkan di aplikasi EasyCAD. Karena di sini bisa menambahkan gambar. Tapi kalau operation itu tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita siasati supaya rumus-rumus ini bisa dimasukkan di aplikasi ini. Jadi kita screenshot saja dia dalam bentuk PNG atau dalam bentuk JPG, dalam bentuk gambar. Ya, jadi lebih amannya memang masukkan dalam bentuk gambar. Iya, betul. Ini ada Pak Tajudin ternyata sudah bergabung. Saya open mic dulu. Assalamualaikum Pak Tajudin. Next one Pak Tajudin, halo. Halo. Sepertinya Bapak menggunakan dua device, jadi mungkin salah satunya bisa dinonaktifkan Pak. Ya, Aku Tajudin yang laptop karena tidak pakai HP ini. Oke, saya naikkan yang satu ya Pak ya. Tunggu ya. Dua-duanya minta Tajudin naik, Pak Tajudin naik. Dinaikkan jadi panelis. Iya, tapi harus salah satunya dinonaktifkan mikrofonnya. Jangan open mic nanti mikrofonnya terpantul kayak tadi. Bentar ya Pak ya. Mohon maaf, bentar lagi saya cari dulu Pak. Gini. Oh, tadi. Oh, lumayan banyak yang scroll ini sampai 147 yang resen. Jadi fungsinya resen Bapak Ibu nanti kalau misalnya nanti bergabung lagi ke pikon-pikon selanjutnya, fungsi resen itu bertanya langsung ke pemateri. Jadi kalau misalnya tidak mau bertanya langsung, bisa nonaktifkan kembali tombol resennya. Tajudin yang komputer, oke, saya naik dulu. Gimana sudah ada ya? Tajudin, scroll lagi ke atas, Tajudin. Oke Pak Tajudin. Oke, terima kasih. Oke, saya pindahkan hostnya ya Pak ya. Sudah baik. Oke, sudah Pak host. Tajudin hostnya. Ya, oke, terima kasih. Ya. Jadi mohon maaf tadi tidak sempat terlihat mati laptopnya. Jadi kita lanjut waktu sekitar 20 menit. Saya yang angkat tangan, pertanyaan berikutnya. Ada kamera sekali saya ini angkat tangan ini. Ya sekarang silakan Pak Usman Pano. Usman ada pertanyaan? Halo Pak Usman. Ada? Sudah beralih. Ibu Norma Mahati apa? Halo Ibu Nurman Mahati ada? Halo
Mungkin bisa langsung dibacakan Pak yang di kolom question and answer-nya saja. Pak Dirman, hasil revisinya dalam bentuk apa? Kasih praktik yang apa ya? Pertanyaannya ini Pak Dirman, hasil renderingnya ini dalam bentuk apa? Terus itu dikirim ke siswa, aplikasi interaktif yang kompatibel apa? Halo Bu Masyuri? Iya, halo. Kedengaran? Iya, kedengaran Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Dirman. Hasil renderingnya ini dalam bentuk apa? Terus itu dikirim ke siswa, pakai aplikasi interaktif yang kompatibel apa? Oke, kalau renderingnya pada saat kita rendering itu dia dalam bentuk MP4 Pak. Cuma satu saja di sini MP4 saja. Tadi di sini kita lihat, ini dia cuma dalam bentuk MP4. Ini Pak. Nih. Jadi hasil rendering atau hasil akhir itu adalah dalam bentuk video dalam bentuk MP4. Kemudian pertanyaan terakhir tadi apa Pak kurang jelas? Ya. Pertanyaan terakhir tadi apa kurang jelas tadi? Apa ini aplikasi interaktif ini kompatibel? Iya, kompatibel. Aplikasi Skype ini kompatibel. Yang pertanyaan selanjutnya dari Bapak Berita, apakah ini bisa digunakan buat Resik Pak suaranya. Jadi apakah aplikasi ini aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat ujian interaktif seperti di PowerPoint? Buat ujian. Membuat apa Pak? Membuat ujian interaktif seperti di PowerPoint. Yang aplikasi ini apa bisa digunakan untuk membuat ujian interaktif seperti di PowerPoint? Putus-putus. Putus-putus Pak. Mungkin bagus kalau kita pakai headset. Ya, oke. Kedengaran satu. Oke, Waalaikumsalam. Kedengaran? Iya Pak. Jadi ada pertanyaan dari Pak Baktiar, apa ini aplikasi ini bisa digunakan membuat ujian interaktif seperti di PowerPoint? Membuat ujian interaktif. Ujian. Ya, membuat ujian. Oke. Untuk aplikasi ini tidak bisa membuat ujian interaktif seperti PowerPoint. Kalau ini kan hasilnya kan dalam bentuk video, jadi otomatis tidak bisa membuat ujian seperti kalau kita gunakan PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kita bisa jadikan hasil akhirnya kan bisa dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk presentasi yang bisa diatur. Sementara kalau ini tidak, karena dia cuma dalam bentuk video saja. Itu kita gunakan. Kemudian memang kalau antara PowerPoint dengan EasySketch, kalau buat saya itu lebih powerful di PowerPoint dibandingkan EasySketch. Kalau EasySketch ada banyak yang tidak ada, kayak animasi kurang. Sementara kalau di PowerPoint ada trigger, ada animasinya, banyak bisa kita gunakan kalau di PowerPoint. Kalau menurut saya lebih powerful di PowerPoint. Oke, mungkin cuma jawaban dari saya, Pak Sanudin. Kita beralih ke Ibu Pacarina. Jadi apakah ada pesan lain membuat materi di aplikasi ini? Ada Bu Masyuri, kedengaran? Putus-putus Pak, kedengaran tapi putus-putus. Ya, dong. Iya, putus-putus. Jadi ada dari Ibu Pacarina. Pertanyaan. Jadi apakah ada batasan selain membuat materi aplikasi ini? Apa ada batasan
batasan slide. Saya untuk batasan slide saya masih baru berapapun saja slide itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk batasannya saya belum pernah lihat batasan sampai berapa slide. Tapi sampai beberapa sampai 20 bisa ya. Tapi kalau batasan saya tidak tahu Pak. Mungkin ya saya tidak tahu sampai batasan berapa. Yang jelas belum ada batasan yang kita pernah saya dapat. Ya belum. Ya jadi belum. Karena pas di pembelajaran juga kan tidak terlalu lama ya, tidak terlalu banyak karena per pertemuan saya buat, makanya belum pernah saya lihat batasannya sampai berapa. Oh iya. Kemudian ini apakah ini bisa dibilang kebetulannya secara memakai timeline di aplikasi ini? Kayak apa? Tabungan pertanyaan apakah ini bisa diulang tutorial cara memakai timeline di aplikasi ini? Oh, timeline-nya. Timeline-nya. Di layar monitor, Pak? Ya, oke, ada. Oke, untuk timeline, di sini timeline ini untuk mengatur durasi ya, durasi dari tampilan untuk menampilkan teks dan gambar. Nah, ini kita klik icon timeline, kemudian muncul kotak dialog timeline. Nah, ini kita bisa mengatur satu-satu dari gambar, teks, misal kalau gambar ini yang kita mau atur timeline-nya, kita atur durasinya ya. Sebenarnya bukan cuma durasi ya diatur di sini, bisa juga gambar bisa dalam bentuk drawing tanpa tangan. Ini banyak bisa diatur, nanti saya perlihatkan ya. Misal ini, saya mau gambar ini diatur waktunya ya. Jadi kita klik dulu yang mana gambar atau teks yang mana yang akan kita rubah durasinya atau gambar tangannya. Setelah itu klik properties, muncul seperti ini. Nah di sini ada draw style. Ini draw style. Ini silakan bisa dipilih. Ada dengan drag, ada dengan draw menggambar, ada dengan menggambar pakai tangan, dan seterusnya. Silakan bisa dicoba-coba nanti ini satu demi satu. Ini kan yang tadi aktif ini draw saja, draw by hand. Jadi kita menggambar menggunakan tangan. Kalau tanpa tangan kita klik saja draw. Untuk drag, bisa kita pilih. Silakan nanti dipilih, terserah yang mana yang mau dipilih. Kemudian untuk pengaturan waktunya. Nah ini tadi timeline-nya untuk durasi pada saat tangan menggambar. Di sini kita atur mau ditambahkan atau mau dikurangi. Ini waktunya sampai ini ya, sampai 1:04 detik. Jadi silakan diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau teks panjang, oke, durasinya panjang. Kemudian kalau teksnya pendek, oke, silakan diperkecil juga durasi atau waktu yang kita gunakan. Kemudian bisa dilihat di sini hasilnya. Itu saja mungkin Pak Tajudin. Ya, oke, kasih Ibu. Jadi selanjutnya kita beralih ke yang katakan ini ada berjangsa. Datang dari berjangsa. Tahu? Ada chat terhadap ini. Apakah ini bisa ditampilkan seperti PowerPoint? Hasilnya nanti. Oke. Apakah Easyscape bisa ditampilkan dalam bentuk PowerPoint seperti slideshow ya? Dalam bentuk slideshow. Kalau Easyscape
walaupun kelihatan mirip ya, mirip dengan aplikasi PowerPoint, tapi hasil akhir untuk isi sketch itu cuma dalam bentuk video, dalam bentuk MP4. Jadi dia tidak bisa dalam bentuk bisa ditampilkan satu-satu seperti PowerPoint ya, dalam bentuk slideshow. Ya tidak bisa. Makanya tadi saya lihat di chat kok saya tidak salah ya. Apakah bisa diberikan hyperlink? Dan di sini fasilitas hyperlink tidak ada. Kenapa? Karena dia dalam bentuk video. Jadi tampilannya nanti hanya hasil akhirnya itu hanya dalam bentuk video, bukan dalam bentuk seperti PPT ya. Dalam bentuk PPT itu kan bisa diatur ya, bisa diatur tampilan-tampilan slide. Kalau ini tidak. Ini walaupun tampilannya seperti PowerPoint, tapi hasil akhirnya dalam bentuk video. Oke, mungkin cuma itu Pak Zainuddin. Jadi saya kira itu Pak Zainuddin, jadi aplikasi bisa hanya video. Tidak ada fasilitas untuk slideshow-nya. Iya. Mungkin ke pertanyaan yang lain. Sedangkan ke Ibu Nur, tidak ada yang pertanyaan yang katakan tidak ada. Ada yang tidak. Tidak ada, kita beralih ke unsur yang ini. Jadi ini kan aplikasi sudah beri kemampuan besar baru. Ramai dikembangkan dalam baru dibandingkan aplikasi Pro yang dipraktekkan ini. Kita menggambar alat-alat proyek. Jadi atau harus mengambil gambar dari file lain untuk dimasukkan ke slide. Atau Bu Maisuri? Ya Pak. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Suryaningsi ini, apakah ini bisa menggambar alat proyek sendiri, tidak mesti ambil dari file? Oh iya. Slide. Oke. Untuk aplikasi EasySketch itu kita tidak bisa menggambar sendiri ya. Kita tidak bisa menggambar sendiri, maksudnya kita menggambar di slide ini, kita cuma bisa menambahkan. Jadi menginsert saja atau menambahkan gambar, itu gambar bisa dari komputer kita atau dari library yang ada disiapkan oleh aplikasi ini. Jadi tidak bisa kita menggambar di sini. Karena di sini fasilitasnya cuma untuk menyisip gambar, menyisip teks, menyisip video, menyisip musik, bukan untuk menggambar. Ya. Mungkin cuma itu jawaban saya Pak Zainuddin. Ini sudah aplikasi ini, kan ada beberapa macam versi. Kan ada juga berbayar. Ada bayar karena ada macam yang ada kata dia ada ini apa? Kalau untuk ini aplikasi kita ini tidak bisa ya pendapat lagi. Ada yang aplikasi yang lain bisa yang berbayar. Saya kira itu saja jadi yang untuk beberapa pertanyaan. Kalau saya ada pertanyaan dari Mas Herudin lagi, Mas Herudin, tanya ini sudah kita set, apakah masih bisa jadi kembali, Bu? Masih bisa apa, Pak? Jadi kembali. Oh iya. Maksudnya sudah di set ini, kita mau jadi kembali. Bisa? Bisa Pak, karena tadi kan disimpan dalam bentuk project. Ada tadi disimpan dalam bentuk satu dalam bentuk project, yang satunya dalam bentuk video. Nah, misal kalau ada yang mau diperbaiki, yang kita buka itu adalah ini open project. Jadi kita klik open project, kita, nah ini yang nanti diedit, bukan yang di videonya, tapi yang dalam bentuk project. Bisa diedit. Untuk. Nah, misal ini saya mau edit. Ya, Mas Sultan yang bahas.
Ya. Sampai tangan kaki. Misal ini saya mau edit. Gambarnya saya Peggy ya? Bukan kita. Halo. Oh dia ajen. Bagaimana? Ini mau. Oh iya. Oh, bisa diingatkan dulu baiknya Pak, itu siapa itu Pak? Teleponmu. Oh. Bisa Pak Bambang dinonaktifkan dulu ya Pak Bambang. Pak Bambang tadi yang aktif kayaknya. Bisa klik mute all saja Pak langsung. Pertanyaan selanjutnya pada menit pertanyaan dari Pak Roni. Yang pertama, bagaimana cara mengaktifkan tangan agar bisa berprofil? Yang kedua, apakah background dapat diganti? Dan kita akan mengetahui caranya, backgroundnya maksudnya backgroundnya kadang diganti backgroundnya tadi. Oke. Tadi saya bilang background itu tidak bisa diganti ya. Tidak bisa diganti, cuma kita bisa siasati supaya kayak background itu terganti. Tunggu saya praktekkan. Nah ini slide yang kedua, saya coba ganti bukan ganti background ya, dia tetap background ini. Cuma saya siasati gimana supaya dia dikasih gambar, tapi seperti background. Jadi kita klik dulu image untuk menambahkan gambar. Saya pilih background di komputer ya, jadi saya di komputer saya. Kemudian klik tombol browse. Oke, kita ambil gambar. Silakan gambar ini cocok dengan gambar atau template dari PowerPoint ya. Bisa saya ambil salah satu. Kebetulan terbatas saya punya background. Saya ambil ini. Kemudian klik tombol E. Nah, setelah itu kita masuk ke timeline. Kita masuk ke timeline. Kemudian klik gambar yang ada. Jadi kita masuk ke timeline, klik gambar yang ada. Kemudian klik tombol properties. Ini silahkan dinolkan semua di sini. Jadi tidak ada yang, jadi maksudnya dia tidak bergerak. Jadi nanti dia kayak inilah backgroundnya. Padahal sebenarnya tidak. Kita cuma menutupi background. Kemudian ini dijadikan nol semuanya. Nih. Setelah itu klik tombol save. Ini nanti seperti ini. Saya tambahkan dulu gambarnya untuk lebih jelasnya. Saya tambahkan di belakang. Oke, saya tambahkan dulu teks atau gambar. Teks saja ya. Mana? Absen. Ketukun. Iya.
Ayo finalis. Oke, kemudian klik tombol oke. Oke, kita lihat hasilnya ya. Saya tampilkan mulai dari awal supaya dilihat antara set 1 dengan set 2 itu berbeda. Dan background set 1 dan set 2 berbeda. Oke, mungkin begitu caranya untuk mensiasati ya. Seakan-akan slide tersebut berbeda backgroundnya, padahal sebenarnya tidak. Mana kipas now. Oke, mungkin cuma itu saja Pak Tajudin. Ya, sekarang sudah